Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di perkebunan kopi Parangtejo. Saya bersama Mas Yosi Ronggo Suyono dan Pak Prawoto Indarto. Nah, Pak Prawoto Indarto ini adalah penulis buku tentang kopi dan pemerhati kopi Jawa dan Indonesia. Mas Yosi ini adalah petani penggerak untuk tanaman kopi di wilayah Ndau dan sekitarnya. Nah, Mas Yosi ini mengelola kebun sekitar 4 hektar ya, Mas Yosi, dan menggerakkan petani untuk menanam kopi dengan luasan kurang lebih 60 hektar. Nah, ngomong-ngomong Mas Yosi, ini apa saja yang dilakukan Mas Yosi untuk mengajak petani, menemani petani untuk menanam kopi di daerah-daerah perkebunan daerah sini? Pertama, edukasi. Edukasi itu meliputi menyediakan bibit, terus cara merawat, dan proses pasca panen. Nah, sedangkan petani di sini masih terlalu sangat-sangat konvensional. Jadi edukasi yang panjang. Dari segi bibit, perawatan, terus kemudian pasca panen tentunya ya. Ya, itu yang kami lakukan selama ini. Ya, selain usaha-usaha di pertanian kopi, Mas Yosi, saya tadi melihat juga di sini pemandangannya cukup bagus. Ada camping ground, terus kemudian ada air terjun Parangtejo. Kira-kira apa yang dilakukan selain menanam kopi untuk membuat branding kopi Parangtejo ini lebih terkenal, dan kemudian ada usaha untuk membuka wisata, itu gimana langkah-langkahnya yang sudah dilakukan? Yang sudah kami lakukan itu pertama, selain kopi itu ada konservasi. Misalnya memulihkan lagi, menanam lagi pohon-pohon endemik yang dulunya ada, setelah dibuka sekian lama jadi nggak ada. Jadi untuk memproteksi sumber mata air itu yang kami lakukan. Nah, mengenai pariwisata, ini sudah berapa bulan ini mulai dibuka lagi wisata Parangtejo. Nah, sedangkan wisata ini sudah dibuka sebenarnya 2006, tapi terhenti karena COVID terhenti kemarin. COVID itu vakum selama 4 tahun. Nah, akhirnya sekarang dibuka lagi. Dirintis kembali dan mulai sudah terkenal ya. Ditata lagi. Ya, jadi selain menanam kopi, kemudian membuka usaha wisata karena di sini ada air terjun dan ada camping ground juga di sini, konservasi lingkungan. Jadi saya lihat para petani tadi di sana juga melakukan teras iring, tata kelola air diarahkan mengalirnya kemana supaya tidak menggerus tanah. Saya bertanya ke Pak Prawoto, kira-kira kesannya Pak Prawoto setelah baru pertama kali mungkin ke sini, gimana kesannya tentang kopi Malang, terutama ini ada jenis Arabica dan kita sekarang berada di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut dan di lereng Kawi sisi timur. Monggo Pak Prawoto. Ini jadi menarik karena juga kemudian kita menemukan satu istilahnya unggulan dari kopi Malang yang ada di sini adalah ternyata kopi Arabica ya. Jadi walaupun di Malang sendiri punya satu sejarah panjang tentang kopi Robusta, tapi kita juga temukan mengenai Arabica di sini lah. Kita juga sedang istilahnya mau melakukan satu riset lagi, apakah kopi Arabica yang di sini tadi sempat Mas Yori bilang bahwa itu ada pohon tuanya yang kemungkinan itu adalah tipikal. Apakah itu ada kaitannya dengan di masa awal penanaman kopi di Jawa? Itu yang akan kita coba telusuri jejaknya nantinya ya. Dari segi rasa kan tadi pertama kali datang disuguhi kopi Parangtejo. Kira-kira kesannya seperti apa Pak rasa? Rasanya bagus ya, artinya sudah bagus ya. Tinggal di mungkin kembali lagi, mungkin di pasca panennya mungkin perlu dikembangkan kembali, lebih diperkuat lagi lah untuk menonjolkan karakternya kopi Parangtejo, karena dengan ketinggian yang cukup bagus untuk Arabica ini punya potensi sebagai satu produk kopi spesialty. Walaupun tadi Mas Jori udah sampaikan kalau dia sudah memang
merintis dari awal itu adalah kopi specialty ya. Saya kembali tanya ke Mas Yosi, status lahan ini gimana? Mengelola punyanya siapa ini, Mas Yosi? Kalau lahan ini ada yang untuk budidaya kopi ya. Ya, Untuk budidaya kopi ada yang hutan HL, hutan lindung, ada juga yang perhutanan sosial, perhutanan rakyat itu, ada juga yang KHDPK. Nah, Oke. selama ini yang ditanam itu di bawah naungan pinus, jadi kurang maksimal untuk pertumbuhannya. Nah, yang mulai sekarang ada yang lahan yang bagus itu di HL. HL itu hutan lindung ya? ya hutan lindung. Hutan lindung itu memang diperuntukkan untuk tanaman jenis pohon-pohon, jenis buah-buah itu diperbolehkan. Ya, kembali ke Pak Pramoto, Pak, ada rekomendasi untuk teman-teman petani, karena ya susah juga yang menggerakkan petani, mengorganisir sehingga petani itu rukun, guyup, memelihara lingkungan. Kira-kira ada rekomendasi monggo? Sudah tadi sudah dilakukan sama Mas Yori ya, jadinya itu tinggal dikembangkan kembali lagi, cuma mungkin akan lebih bagusnya kalau itu di istilahnya mengembangkan juga dengan secara masif di beberapa masyarakat sekitar sini nanti. Baik, demikian wawancara singkat dengan Mas Yosi, penggerak petani hutan di daerah Parangtejo, dan sudah punya brand walaupun status perhutanan sosialnya masih berapa tahun diberikan status izin. Status izin itu belum lama, tapi kalau untuk Penanaman kopi sudah lama ya, dan sudah lama. sudah lama dan izinnya baru keluar. Tapi yang jelas daerah sini sudah punya brand komoditas namanya kopi Parangtejo karena terletak di sekitar air terjun Parangtejo. Jangan lupa datang ke sini, pasti akan merasakan pemandangan yang bagus dan mendapatkan hak sebagai pengunjung dan mendapatkan hak untuk ngopi secara enak dan layak gitu ya. Benar, benar. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila ma aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.